Assalamualaikum Mbak Yustin. Waalaikumsalam Bu Ai. Senang ketemu dengan Mbak Yustin. Tapi kenapa ya saya kok akhir ini kelihatan Mbak Yustin agak kurang bersemangat dalam mengajar. Jadi sebenarnya tuh saya agak galau nih tentang pembelajaran. Jadi saya merasa kayak komunikasi saya dengan siswa itu tidak berjalan dengan baik. Nah, tapi dan dampaknya nggak cuma komunikasi, tapi seperti minat belajar anak, terus antusiasme anak dalam pembelajaran itu juga jadi terpengaruh, Bu. Saya merasa mungkin istilahnya hanya komunikasi, tapi ternyata bisa berimbas banyak terhadap peserta didik di pembelajaran. Itu kelas berapa Mbak Yustin? Kelas 11 IPS. Oh ya, gitu ya. Sebenarnya apa sih masalahnya yang muncul dari kelas 11 tadi? Kalau masalah yang muncul, saya merasanya pertama adalah mereka tidak adanya minat dalam mengikuti pembelajaran. Itu terlihat dari misalkan mereka mengerjakan tugas tidak on time, kemudian tidak minatnya itu juga ketika saya mengadakan Google Meet, misalkan mereka tidak memberikan timbal balik seperti yang saya inginkan. Misalkan ketika saya bertanya, ada yang belum paham, mereka cuma tidak memberikan tanggapan. Jadi kan saya tidak tahu apakah mereka paham atau enggak. Kemudian ketika saya melontarkan pertanyaan terkait materi yang sedang saya sampaikan, itu antusiasme mereka dalam menjawab itu juga tidak bisa dikatakan baik kayak gitu. Dan saya lihat juga berdasarkan kemarin KD yang pertama, dari nilai itu menunjukkan ternyata kurangnya antusiasme dan komunikasi itu berdampak dari hasil pembelajaran yang bisa saya lihat dari evaluasinya atau dari tesnya kayak gitu. Ternyata masih banyak ya masalah-masalah yang muncul dari pembelajaran Mbak Yusuf sendiri ya. Nah, kalau menurut Mbak Yusuf sendiri sebenarnya ukuran untuk sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa ya? Menurut saya sih pembelajaran berpusat pada murid adalah ketika guru bisa memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian guru bisa memfasilitasi peserta didik untuk mereka itu mencari tahu atau mendalami materinya itu mereka sendiri kayak gitu. Kemudian juga peningkatan metakognisinya siswa, jadi siswa tahu saya itu paham atau enggak dengan materi, atau saya tidak paham dengan materi. Dan sehingga ketika mereka paham, mereka bisa menjawab pertanyaan saya yang terkait mata pelajaran. Misalkan ini jawabannya apa kayak gitu. Atau ketika metakognisi tapi mereka tahu, kalau mereka nggak tahu, mereka bisa berkomunikasi dengan saya. Saya tidak paham bagian ini kayak gitu. Itu yang menurut saya pembelajaran yang student center. Tapi itu belum saya temukan di pembelajaran ini kayak gitu loh. Begitu ya masalah yang terjadi di pembelajaran Mbak Yustin ya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Yustin sendiri, seberapa kekuatan yang sudah Mbak Yustin berikan untuk mereka? Saya sih berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berusaha untuk interaktif, misalkan dengan ketika saya melakukan Google Meet, terus juga dari kuis dan semacamnya. Tetapi mungkin saya lihat di sini anak-anak itu sudah jenuh, kan saya mengalami kendala yang besar itu di kelas 11, di mana mereka kelas 10-nya itu masuk sekolah, belum sempat merasakan masa SMA, langsung PJJ, langsung diajar dengan pandemi dan semacamnya, sehingga mungkin mereka belum terbiasa dengan SMA itu seperti apa, tapi langsung dihadapkan dengan PJJ. Dan saya rasa anak-anak tuh kayak jenuh gitu loh, Bu. Udah mengalami, ada di titik jenuh kan sudah 1 tahun, 1 tahun lebih berarti kan sekarang. Itu mereka udah jenuh dengan PJJ, jadi kayak ya udahlah seadanya gitu, seadanya, terus bisa dikatakan nggak antusias lagi ketika PJJ kayak gitu sih, Bu. Ya, itu merupakan tantangan dari Mbak Yustin ya, untuk bisa bagaimana menggerakkan siswa itu ya. Oke, nah kalau menurut Mbak Yustin juga sebenarnya selain tadi ada tantangannya, hambatan-hambatan mungkin yang masih muncul untuk bisa menggerakkan siswa itu apa lagi? Hambatan-hambatan mungkin dari guru sendiri. Saya merasa mungkin komunikasi yang saya jalin dengan anak itu belum cukup baik, sehingga ketika mereka ingin bertanya tentang materi itu mereka masih ada segan seperti itu. Terus mungkin yang saya kasih ke anak itu belum, metode yang saya gunakan, metode pembelajarannya itu belum menarik minat mereka untuk kayak oke, saya harus belajar dengan baik, mungkin itu sih. Kalau saya seperti itu merasanya. Berarti perlu juga model-model pembelajaran yang bervariasi seperti itu ya. Itu adalah suatu hambatan ya yang akan Mbak Yustin
selesaikan gitu ya masalahnya. Oke lah, Mbak Yusin tahu ya punya kekuatan, punya hambatan, ada halangan juga sudah tahu gitu ya. Nah kemudian langkah berikutnya sebenarnya bagaimana nih rencana atau strategi yang akan Mbak Yusin terapkan supaya nanti pembelajaran lebih efektif kembali? Kalau rencana saya mungkin untuk jangka yang akan saya lakukan Iya, sesegera mungkin iya, jangka betul. pendek adalah saya ingin menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Iya, siswa. betul. Misalkan saya ingin melakukan pendekatan dengan Iya. siswa ketika cara komunikasi saya mungkin ada yang harus saya ubah Iya. dari cara saya berkomunikasi. Yang pertama, kemudian saya akan berusaha untuk mengembangkan diri, Bu. Saya ingin mencari tahu metode pembelajaran apa sih yang cocok, yang bisa saya lakukan, saya kembangkan di PJJ, khususnya di PJJ, karena kan mungkin ketika saya kuliah saya sudah diajari metode A, B, C, D, E, tapi kan yang bisa dilakukan ketika saya di kelas. Nah, tantangannya adalah saya harus bisa ini mengembangkan pembelajaran yang cocok untuk PJJ ini. Kemudian jangka panjangnya mungkin saya akan berkoordinasi dengan pertama saya minta bantuan dari wakil kurikulum misalkan untuk minta diadakan seperti workshop untuk guru-guru, jadi mungkin ada yang mengalami sama seperti saya. Jadi ketika di workshop tentang apa sih metode pembelajaran yang baik ketika PJJ itu, biar kami sebagai saya dan teman-teman dan semuanya sebagai guru bisa meningkatkan kompetensi diri, yang pertama itu. Yang kedua, saya mungkin akan berkoordinasi lebih dengan MGM matematika di sekolah. Jadi misalkan kan kalau MGM matematika kan materinya tahu nih Bu. Jadi mungkin guru-guru lain itu lebih tahu, oh materi ini lebih baik kamu ngajarnya pakai ini Mbak, atau misalkan anak-anak tuh lebih seneng kalau kamu ngajarin ini materinya ini kayak gitu. Kemudian juga saya ingin untuk jaga panjang juga lebih ke berusaha untuk mencari tahu lagi tentang masalah-masalah kontekstual. Jadi mungkin ketika saya menggunakan hal-hal yang up to date kayak gitu, anak itu lebih tertarik gitu. Kemudian juga komunikasi dengan wali, misalkan ketika saya bisa ingin komunikasi dengan wali siswa agar mereka bisa memotivasi anak untuk belajar. Dan tentunya saya juga mengkomunikasikan dengan anak lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah diri saya sendiri. Saya berusaha untuk apa sih yang bisa kamu kembangkan lagi dari kamu Justin, misalkan oke, komunikasi kamu harus lebih baik, misalkan public speakingnya ketika jimit mungkin selama ini anak-anak nggak tertarik karena cara ngomongmu kurang baik, misalkan kayak gitu. Jadi saya mengembangkan diri terus, dan saya juga harus berkomitmen untuk untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran itu seperti apa. Wah, luar biasa itu ya, satu strategi yang akan Mbak Yusin lakukan supaya nanti di pembelajaran yang berpusat pada murid itu bisa benar-benar maksimal dan anak tidak kemudian boring lagi ya, dan ada semangat dari mereka untuk belajar. Itu Mbak Yusin nanti bisa dilakukan ya. Ya, semoga bisa dilakukan. Yang penting saya sekarang berkomitmen untuk berusaha lebih baik lagi dalam menjadi guru yang bisa memfasilitasi pembelajaran untuk siswa. Oke, berarti coba tadi siapa aja yang akan berkolaborasi dengan Mbak Yusin agar belajar bagus? Yang pertama tentu saja saya minta untuk Pakar untuk bisa mengadakan workshop semacamnya. Terus juga rekan sejawat untuk meminta misalnya masukan dan semacamnya, terutama dari guru sesama mata pelajaran matematika. Kemudian orang tua siswa agar bisa lebih memotivasi anak-anak kami, anak-anak kita di SMA 3 ini untuk lebih baik lagi, untuk lebih minat lagi dalam belajar. Kemudian juga berkoordinasi dengan siswa sendiri karena mereka adalah tujuan utama. Tujuan utama saya adalah untuk membantu atau memfasilitasi mereka belajar, dan tentu saja berkarya dengan saya sendiri. Yang penting komitmen saya untuk bisa lebih belajar lagi tentang banyak hal, tentang komunikasi, metode pembelajaran dan semacamnya. Iya, luar biasa loh ya, Mbak Yusin berarti sudah bisa apa sih kelemahan saya dan saya punya kekuatan apa, dan terakhir Mbak Yusin punya komitmen untuk merubah pembelajaran yang tadi masalah-masalah yang muncul gitu. Ada mungkin dari perasaan Mbak Yusin masih pengen dikeluh kesahkan? Mungkin kalau saat ini saya hanya berharap suatu saat itu Bu Ais bisa melihat perkembangan yang ada dari saya setelah saya ngobrol dengan Bu Ais sekarang. Jadi tentang sudah didengar oleh Bu Ais, sudah diberikan seperti masukan, dan itu semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Sangat bagus Mbak Yusin, hebat berarti kedepannya lebih semangat lagi ya. Oke.
Terima kasih Mbak Yustin waktunya. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu curhat, sharing dengan saya. Kita sama-sama saling membantu. Iya. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Iya, Oke. baik. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yustin. Ya, assalamualaikum. Saya ada acara lagi. Waalaikumsalam. Oke.